Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Persen, NIM saya 41525010157. Di kali ini saya ingin menjelaskan tentang UAS Fundamental Struktur Data dan Algoritma. Langsung saja, di soal nomor satu ini kita diminta buat semacam nggak menganalisis sih, menjelaskan tentang binary tree. Binary tree itu struktur data berbentuk pohon di mana setiap node-nya itu memiliki maksimal dua shield, yaitu shield kiri dan shield kanan. Untuk di bagian A, pertanyaannya itu huruf apa saja yang ada root dan leaf. Nah, untuk root-nya itu, root pada pohon ini atau tree ini yaitu huruf B. Kenapa B? Karena posisinya itu B itu paling atas dan menjadi titik awal dari tree ini, dari seluruh tree. Root juga satu-satunya node yang nggak punya parent lagi, karena kan posisinya yang paling atas. Terus selanjutnya buat yang leaf. Nah, kalau leaf ini node yang nggak memiliki child atau anak sama sekali, jadi dia posisinya paling bawah gitu. Kayak contohnya ini ada P, Q, M, N, K, sama Z. Dia ada di ujung tree gitu, nggak ada cabangnya lagi. Ya. Terus lanjut yang bagian B, huruf apa saja yang ancestor dan descendant. Nah, untuk yang ancestor itu semua node yang berada di atas satu node, mulai dari parent sampai ke root. Ya. Contohnya buat yang P. Yang P itu ada U, V, A, X, sama B. Terus buat node N. Nah, ini ada F, X, B. Terus buat node K ada Y sama B. Nah, terus buat yang descendant. Nah, kalau descendant ini kebalikannya dari yang ancestor. Jadi, descendant itu semua node yang berada di bawah suatu node. Contohnya, dari yang B ya, karena B ini root, maka semua node lain jadi descendant dari B. Kayak X, terus Y, A, V, F, K, Z, U, M, N, P, sama Q. Terus selanjutnya uh, buat node X, berarti itu ada descendantnya ada A, ada V, ada U, ada P, ada Q, ada F, ada M, ada N. Karena semuanya itu ada di cabang yang paling kiri. Terus kalau yang buat Y itu cuma ada K sama Z, karena kan yang ada di kanan cuma ada K sama Z doang. Terus lanjut, ada berapa level pada pohon binary tersebut, kemudian sebutkan hurufnya di masing-masing level. Nah, buat yang level ini ada 6 level. Kalau misalkan kita mulai rootnya itu sampai dengan 1, berarti dimulai dari level 1. Berarti level 1-nya itu ada B, level 2-nya itu ada X sama Y, level 3-nya itu ada A, F, K, Z, terus level 4-nya itu ada V, M, N, level 5-nya ada U, level 6-nya ada P sama Q. Nah, misalkan rootnya itu sama dengan 0, berarti ini tuh dia enggak 1, tapi dimulai dari 0 sampai 5. Nah, terus lanjut ke lakukan traversal secara pre-order, in-order, dan post-order. Nah, kalau traversal itu berarti dia memilih setiap node dengan aturan urutan tertentu, jadi dia nggak bisa asal gitu. Yang pertama itu ada pre-order. Pre-order itu urutannya dari root, lanjut ke kiri, ke left, lanjut ke right atau kanan. Nah, dia itu berarti dari B, lanjut ke X, ke A, ke V, ke U, ke P, ke Q, ke F, ke M, N, terus ini ya. Dari B dia ke X, terus ke A, ke V, ke U, ke P, ke Q. Dari Q sini ke F, ke M, ke N. Nah, dari N pindah ke kanan, yaitu Y, K, sama Z. Terus lanjut ada yang in order. Dari itu dia urutannya itu dari left, terus ke root, terus ke right. Jadi kiri, root, kanan.
Jadi kita nyelesain yang bagian kiri dulu, terus ke root baru ke kanan. Berarti dari P, U, Q, V, A, X, terus M, N, F, B, K, Y, sama Z. Nah, yang terakhir ini ada post order, ya. Ada post order. Post order ini mulanya dari kiri, terus ke kanan, baru ke root. Nah, berarti karena mulai dari kiri, berarti dari P, Q, U, V, A, N, N, V, X, K, Z, Y, yang terakhir ada B. Itu tuh. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini jelaskan bagian A dalam materi searching, pilih satu metode algoritma, kemudian jelaskan metode algoritma tersebut. Nah, buat bagian A ini saya milih binary search sebagai materi searching. Nah, sebelumnya itu, searching itu proses buat cari suatu data atau elemen di dalam kumpulan data. Binary search merupakan salah satu algoritma searching yang bekerja dengan cara membagi ruang pencarian menjadi dua bagian secara terus-menerus. Karena itu, syarat utama binary search adalah data harus sudah terurut terlebih dulu. Nah, buat cara kerja dari binary search ini adalah dimulai dari ngambil data yang posisinya di tengah, terus nilai itu dibandingin dengan data yang dicari gitu. Terus kalau data yang dicari sama dengan nilai tengah, berarti pencariannya langsung selesai, karena datanya udah ditemukan. Tapi kalau data yang dicari lebih kecil dari nilai tengah, maka pencariannya itu dilanjutkan ke bagian kiri. Nah, sebaliknya, kalau misalkan datanya itu lebih besar, pencariannya itu dilanjutin ke bagian kanan. Proses ini bakal ngulang-ulang terus lah sampai datanya ditemuin, atau sampai nggak ada lagi yang bisa dicek. Terus kelebihan dari binary search ini, proses penjalanannya itu lumayan cepat, karena setiap langkah langsung bisa ngehilangin setengah dari jumlah data yang nggak perlu dicek gitu. Makanya algoritma ini lumayan cocok buat digunain buat data yang jumlahnya besar. Tapi di balik kelebihannya itu, binary search ini datanya harus udah dalam keadaan terurut. Jadi misalkan datanya masih acak, kita nggak bisa lah, kita harus ngurutinnya dulu gitu sebelum gunain binary search ini. Nah, terus yang bagian B, eee, dalam materi sorting, pilih satu metode algoritma yang pernah Ibu ajarkan di kelas dan satu yang belum pernah Ibu ajarkan di kelas. Kemudian jelaskan dua metode algoritma tersebut serta apa perbedaannya. Nah, buat yang bagian B ini saya milih selection sort sebagai metode sorting yang pernah diajarin di kelas. Buat yang belum diajarin di kelas itu saya milih bucket sort. Nah, sorting sendiri itu proses mengurutkan data misalnya dari nilai terkecil sampai ke besar atau sebaliknya. Nah, metode pertama itu selection sort. Selection sort ini bekerja dengan cara mencari nilai yang paling kecil dari bagian data yang belum terurut. Setelah nilai terkecil ditemukan, data tersebut ditukar ke posisi paling depan, kemudian proses yang sama diulang untuk bagian data berikutnya sampai semua data menjadi terurut. Kelebihan dari selection sort ini, algoritmanya itu lumayan sederhana lah, gampang dipahamin, terus nggak butuh memori tambahan, karena proses pengurutannya itu dilakuin langsung di data yang ada. Tapi selection sort ini prosesnya lumayan lambat kalau datanya banyak, karena tetap harus ngebandingin hampir seluruh data dari setiap langkahnya. Terus yang kedua itu bucket sort. Bucket sort ini bekerja dengan cara ngebagi data ke dalam beberapa kelompok yang disebut bucket berdasarkan tentang nilainya. Setelah itu isi setiap bucket ini diurutin secara terpisah. Setelah semua bucketnya selesai diurutin, seluruh bucket digabungin lagi, jadi ngehasilin data yang udah terurut gitu. Nah, bucket sort ini prosesnya bisa lebih cepat kalau si datanya itu tersebar secara merata. Misalkan di kondisi tertentu juga kompleksitas waktunya bisa 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 lebih cepat gitu. Tapi kalau bucket sort ini butuh memori tambahan buat membuat bucketnya. Terus performanya juga bakal menurun misalkan
dia nggak merata distribusi datanya. Nah, ini buat perbedaan selection sort sama bucket sort. Selection sort ini kan ngurutin data dan mencari nilai terkecil satu persatu tanpa menggunakan bucket. Sehingga kompresor waktunya lebih cocok buat data berukuran kecil. Sedangkan kalau bucket sort ini ngebagi data ke dalam beberapa bucket terlebih dahulu, terus kemudian mengurutkan isi setiap bucket sebelum digabungkan kembali. Karena itu, bucket sort bisa lebih cepat dengan rata-rata kompleksitas jika distribusi datanya baik dan lebih cocok digunakan pada data yang penyebaran nilainya merata. Nah, kalau menurut saya perbedaan utamanya itu ada di cara kerjanya. Kalau selection sort itu kan bisa langsung cari nilai terkecil satu persatu sampai semua data urut. Tapi kalau bucket sort itu ngebagi data dulu ke beberapa kelompok, baru setiap kelompoknya diurutin lagi. Jadi selection sort lebih sederhana, tapi prosesnya lebih lambat buat data yang besar. Tapi kalau bucket sort ini bisa jauh lebih cepat kalau distribusi datanya merata. Nomor 2 yang C, diberikan data 80, 130, 190, 60, 70, dan 40. Carilah angka 60 dengan pembuktian metode algoritma yang kamu pilih. Di nomor 1A ada program terlampir. Nah, kalau tadi di awal saya milih binary search, jadinya saya menggunakan binary search untuk pembuktian ini. Nah, binary search kan cuma bisa digunain kalau datanya udah terurut. Jadinya langkah pertamanya itu kita ngurutin datanya dulu. Dari yang tadi awalnya itu 80, terus 130, 190, 60, 70, 40, terus kita menjadi 40, 60, 70, 80, 130, 190. Nah, setelah datanya udah terurut, kita nentuin nih nilai tengah atau middle-nya. Nilai tengah pertama itu kita dapat di 70. Oke. Nah, karena eh, angka yang dicari tadi itu 60, sedangkan 60 itu lebih kecil dari 70, makanya pencariannya itu dilanjutkan ke bagian kiri. Berarti sisanya terhapus nih, sisa 40 sama 60. Terus kita cari lagi nilai tengah yang berikutnya itu ada 40. Nah, buat 60 ini lebih besar dibanding 40, berarti dicarinya ke kanan, berarti yang kiri datanya udah habis. Terakhir, itu sisa angka 60, ya kan? Nah, eee, di angka kayak ini kan cuma sisa 60, berarti datanya ini udah berhasil ditemukan nih. Ya udah berhasil. Nah, berarti kalau bisa apa ya, disimpulin kalau banyak search ini nemuin datanya itu dengan cara mempersempit ruang berdasarkan perbandingan dari nilai tengahnya. Terus cara ini juga buat proses pencarian jadi lebih cepat dibanding memeriksa data satu persatu. Jadi lihatlah tadi dari yang datanya sebanyak ini sampai ke langkah kedua yang sudah dikit dan akhirnya ketemu di data yang terakhir. Terus buat penjelasan program binary search-nya, kalau misalkan bisa dijelasin secara singkat, fungsi binary search ini digunain buat melakukan proses pencarian. Nah, terus variable left dan right itu berfungsi buat sebagai batas kiri sama batas kanan pencariannya. Selama batas kiri belum melewati batas kanan, program bakal terus melakukan pengulangan menggunakan while. Ini. Nah, terus di setiap ulangan program juga menghitung posisi tengah menggunakan rumus left ditambah right dibagi dua. Nah, kalau misalkan nilai tengah sama dengan data yang dicari, maka program langsung mengembalikan posisi data tersebut. Terus, kalau misalkan data yang dicari lebih besar, ini dari nilai tengah, berarti batasnya digeser ke kanan. Batas kiri digeser ke kanan. Terus misalkan dia lebih kecil, berarti batas kanan digeser ke kiri. Terus
Misalkan semua prosesnya nih udah beres sampai selesai, tapi datanya tetap nggak ditemuin, berarti programnya itu bakal, gimana ya, mengembalikan nilai -1 gitu. Terus, terakhir itu, apa, fungsi dipanggil, kemudian, hasilnya ditampilin apakah datanya ditemukan atau tidak gitu. Terus lanjut ke bagian 2D, diberikan data sebagai berikut: 13, 9, 7, 11, dan 5. Urutkan data tersebut dengan pembuktian dua metode algoritma yang kamu pilih di nomor 1B pada program terlampir. Nah, yang pertama ini karena tadi buat yang udah diajarin itu, saya beli salah sensor, jadi kita dari salah sensor dulu. Nah, buat di data awal ini kan ada 13, 9, 7, 11, sama 5. Langkah pertamanya ini, algoritma ini nyari nilai paling kecil dari semua datanya itu, ya kan. Terus, eee, nuker sama data yang paling dengan data pertama, ya kan data pertama 15. Nah, setelah kita cari yang paling kecil kan 5, berarti 13 sama 5 ditukar. Terus yang kedua, eee, cari lagi nih yang paling kecil siapa, ada 7 kan, 7 lebih kecil dibanding 9, dibanding 11, dibanding 13, berarti urutannya ditukar 7 masuk ke indeks ke 1 berarti. Terus lanjut, karena angka 9 sama 11 ini, 9 lebih kecil dibanding 11, berarti nggak ada pertukaran lagi. Terus, angka 11 sama 13 ini kan udah lebih kecil 11 dibanding 13 nih, berarti kan udah di posisi benar semua lah, 5 lebih kecil dibanding 7, 7 lebih kecil dibanding 9, 9 lebih kecil dibanding 11, 11 lebih kecil dibanding 13, berarti kan udah terurut semua nih, udah udah dapat lah hasilnya, berarti ya ini hasil akhirnya. Berarti kan misalkan, dilihat dari cara kerjanya ini, selection sort itu kan bekerja dengan cara mencari nilai yang terkecil secara bertahap dulu, sampai semua nilai itu menjadi terurut lah. Nah, terus kita lihat dari programnya, potongan programnya sini, ya. Fungsi selection sort ini digunainnya itu buat, menjalankan proses pengurutan. Nah, terus buat perulangan pertama ini, nentuin posisi yang bakal diisi sama nilai terkecil. Terus, program nganggep, data pertama sebagai nilai minimum sementara. Setelahnya, dilakuin perulangan lagi nih, buat nyari apakah masih ada nilai yang lebih kecil. Kalau misalkan ditemuin nilai yang lebih kecil, indeks minimumnya bakal diperbaruin. Nah, setelah pencarian selesai, program bakal ngelakuin bakal data atau sort gitu. Jadinya nilai terkecil berpindah ke posisi yang benar. Makanya proses ini bakal terus berulang sampai seluruh data itu selesai buat diurutin. Nah, lanjut, yang selanjutnya itu ada bucket sort. Data awalnya kan, tetap sama kan tadi 13, 9, 7, 11, 5. Nah, kayak tadi dijelaskan sebelumnya, kalau misalkan kita kan kita ngebagi data ini ke dalam beberapa bucket. Nah, buat sekarang ini, dibagi jadi 2 bucket, yaitu bucket pertama ada 5, 7, sama 9, yang bucket kedua itu isinya 11 sama 13. Nah, setelah semua datanya ini masuk ke bucket masing-masing, isi dari setiap bucket itu diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau ini udah diurutin juga, bucket yang pertama sama yang kedua tuh tinggal digabungin. Jadi hasilnya itu 5, 7, 9, 11, sama 13. Jadi dia, beda lah sama selection sort yang harus ngurutin satu persatu. Kalau dari sort kan lebih, membagi data ke kelompok dulu, terus itu baru dilakukan pengurutan gitu. Terus ini buat, penjelasan potongan program data sort, eee,
fungsi bakecot ini sama kayak yang tadi sih, buat ngejalanin proses pengurutannya. Terus, program tuh ngebuat dulu nih bucket ini buat ngebuat si bucket yang kosong sebelum nanti diisi, terus setiap datanya ini, dimasukin ke bucket yang sesuai berdasarkan nilainya gitu. Ya. Nah, setelah data-datanya itu masuk, setiap datanya itu diurutin, menggunakan fungsi sort. Ini fungsi sort, nah nah, setelahnya, seluruh bucket seluruh isi bucket itu nggak diisi, seluruh isi bucket itu digabungin ke dalam satu array yang ngehasilin data yang udah terurut. Nah, berarti habis itu hasilnya udah tampil di layar dari dia hasil layarnya kayak gini, 5, 7, 9, 11, dan 13. Itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Output program di bawah ini kemudian dijelaskan masing-masing fungsinya. Nah, buat di nomor 3 ini ngejelasin tentang program BST atau binary search tree dan fungsi-fungsinya. Sebelum ke output, mungkin ada sedikit penjelasan tentang programnya. Jadi programnya itu digunakan untuk membuat binary search tree, yaitu struktur data berbentuk pohon yang digunakan untuk menyimpan data agar lebih teratur sehingga proses pencarian, nambahan maupun penghapusan data menjadi lebih efisien. Nah, di BST ini ada aturan yaitu jika nilainya yang dimasukkan lebih kecil dari node saat ini, maka dia bakal ditempatin di sebelah kiri, tapi misalkan dia lebih besar, dia akan ditempatin di sebelah kanan. Aturan ini ngebuat data tersusun secara otomatis. Oke, lanjut ke output pertama. Di sini outputnya itu ngebentuk BST lah secara nggak langsung. Not pertamanya itu yang masukin itu ada 7, sehingga 7-nya itu bakal menjadi root. Terus 4 itu berada di sebelah kiri karena lebih kecil dari 7. 9 itu berada di sebelah kanan karena lebih besar dari 7. Terus masuk 0. 0 itu masuk ke kiri dari 4 karena nilainya lebih kecil. Selanjutnya itu ada 5 masuk ke kanan dari 4 karena lebih besar dari 4 tapi masih lebih kecil dari 7. Terus masuk 8 masuk ke kiri dari 9 karena lebih kecil. Terus terakhir itu ada 13 masuk ke kanan dari 9 karena dia lebih besar. Nah, eee, secara nggak langsung ini udah terbentuk lah struktur BST-nya sesuai dengan aturan. Nilai yang lebih kecil bakal ditaruh di sebelah kiri dan yang lebih besar bakal ditaruh sebelah kanan. Terus kita lanjut ke output traversalnya. Ini ada in order, pre-order, dan post order. Nah, buat yang pertama itu ada in order, urutannya itu dari kiri root lalu ke kanan. Karena pakai aturan BST, hasil in ordernya ini ngasilin data yang sudah terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Bisa dilihat dari 0, 4, 5, 7, 8, 9, dan 13. Terus lanjut itu ada pre-order, root, kiri, baru ke kanan. Di traversal ini root selalu dikunjungi lebih dulu sebelum pindah ke sub kiri dan kanan. Bisa dilihat dari hasilnya 7, 4, 0, 5, 9, 8, dan 13. Tapi kalau close order itu pakai urutan dari kiri dulu, kiri, kanan, baru ke root. Yang berarti semua child itu bakal dikunjungi lebih dulu, setelah semua dikunjungi baru kita ngunjungin ke root. Bisa dilihat dari hasilnya ada 0, 5, 4, 8, 13, 9, dan 7. 7 rootnya. Nah, lanjut. Ini ada output buat delete, buat penghapusan. Nah, program ini sebenarnya ngehapus node 5, terus 9, sama terakhir tuh rootnya 7. Nah, setiap kali node dihapus, struktur BST-nya itu bakal disesuaikan kembali biar tetap terpenuhi gitu. Jadi walaupun ada node yang dihapus, tree bakal punya susunan yang benar atau struktur yang benar. Terus terakhir ini ada output setelah penghapusan, program ngejalanin traversal lagi in order. Hasilnya itu karena tadi 5, 9, sama 7 dihapus, berarti sisa ada 0, 4, 8, dan 13.
Nah, berarti dari sini ngebuktiin bahwa proses penghapusan itu berhasil tanpa merusak struktur binary search tree. Nah, ini adalah penjelasan fungsi yang ada di program. Yang pertama itu ada fungsi init yang digunakan buat ngebentuk node baru. Di dalam fungsi ini nilai node disimpan, terus child key dan cheat kernel itu diinisialisasi dalam keadaan kosong. Terus ada fungsi insert, itu buat nambahin data ke dalam BST, tapi program bakal ngebandingin dulu nih nilai yang dimasukin. Misalkan lebih kecil ya dia bakal ke kiri, misalkan lebih besar dia bakal ke kanan. Terus di situ ada yang breadth first search, ini buat melakukan traversal pakai metode breadth first search, yaitu ngebaca node berdasarkan level, dimulai dari level yang paling atas sampai yang paling bawah. Terus ada depth first search in order, ini buat ngejalanin traversal in order dengan urutan kiri, lalu kanan. Terus selanjutnya itu ada depth first search pre-order, ini buat ngejalanin traversal juga yang pre-order dengan urutan root, kiri, terus kanan. Nah, terus kalau yang depth first search post order ini buat ngejalanin traversal post order, urutannya itu kiri, kanan, baru root. Nah, terus ada fungsi traverse in order, traverse pre-order, traverse post order. Fungsi ini tiga-tiganya fungsi rekursif yang membantu proses reversal biar setiap node dapat dikunjungi sesuai urutannya masing-masing. Nah, terus ada fungsi find node and its parent. Nah, ini tuh buat nyari suatu node sekaligus nyari parent juga atau induknya. Fungsi ini biasanya dipakai buat sebelum proses penghapusan dilakukan. Yang terakhir ada fungsi delete. Ini fungsi yang digunakan buat ngehapus node dari BST. Setelah node dihapus, program bakal ngatur lagi nih struktur tree biar tetap terpenuhi aturan dari BST-nya. Oke, lanjut nomor 4. 4 bagian A diketahui graf sebagai berikut. Terus buat yang representasi agency matrix. Nah, buat yang 4A bagian A ini diminta buat representasi agency matrix dari graf yang dikasih. Terus graf sendiri itu adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan node atau vertex yang saling dihubungkan oleh edge atau sisi. Nah, salah satu cara merepresentasikan graf itu menggunakan agency matrix, yaitu sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antar node. Nah, di agency matrix ini, baris menunjukkan node asal, sedangkan kolom itu nunjukin node tujuan. Kalau ada hubungan dari node asal ke node tujuan, itu bakal diisi angka 1, misalkan nggak ada hubungan, itu bakal diisi angka 0. Nah, dari graf yang dikasih, itu diperoleh hubungan kayak gini nih. A itu terhubung ke B, C, dan F, terus B terhubung ke C dan G, node C kehubung ke F, terus node D kehubung ke C, node E kehubung ke C, D, dan J, terus node F kehubung sama D, terus node G kehubung sama C dan E, node J kehubung sama D dan K, dan terakhir node K terhubung sama E dan G. Nah, dari hubungan itu dibuat agency matrix sehingga setiap angka 1 nunjukin adanya hubungan antar node, sedangkan angka 0 nunjukin tidak adanya hubungan. Kayak gini nih. Kayak tadi kan A terhubung sama B, sama C, dan sama F itu kan ditandai dengan angka 1, terus B itu C dan G, angka 1, terus dan C ini sama F, terus node C sama C, node D sama C, sorry, node E sama C, sama D sama J, terus node F sama D, node G sama C, sama E, terus node J sama D, sama K, dan terakhir node K itu sama E dan sama G. Terus lanjut ke bagian B, 4A bagian B. Carilah node-node yang dapat dicapai dari node A dengan BFS. Nah, BFS ini algoritma penelusuran graf yang mengunjungi node secara melebar. Jadi dia ngunjungin semua tetangga terdekat dulu, sebelum
pindah ke level berikutnya. Algoritma ini pakai struktur data queue dan prinsip FIFO atau first in dan first out. Nah, proses itu dimulai dari node A. Node A ini diperoleh dari tetangga B, C, dan F. Jadinya ketiga node itu dimasukkan ke dalam queue. Terus node B ini dikunjungi dan menghasilkan node G, C, dan F. Terus selanjutnya node C dikunjungi tapi tidak menghasilkan node baru. Setelah itu node F dikunjungi dan menghasilkan node D. Terus G itu menghasilkan D dan E. Terus node D itu nggak ada node baru lagi. Terus node J itu menghasilkan node K. Dan saya node K dikunjungi dan proses selesai gitu. Jadi urutan BPS-nya itu dari A, B, C, F, G, D, E, J, dan K. Jadi karena semua node udah berhasil dikunjungi, jadi semua node di graf itu dapat dicapai dari node A. Nah, lanjut ke yang bagian B, 4B, terdapat weak graph yang disimpan di dalam memori dengan data matriks sebagai berikut. Datanya itu ada A, B, C, D. Yang bagian A-nya, buatlah grafnya. Nah, weight graph ini graf yang setiap edge-nya itu atau sisinya itu punya bobot. Bobot itu bisa menggambarkan kayak jarak, biaya, waktu, atau nilai tertentu. Nah, cara membuat grafnya itu dari matriks bobot cukup sederhana. Kayak setiap selain line 0 itu nunjukin bahwa terdapat hubungan antar node. Sedangkan angka yang terdapat pada matriks menjadi bobot dari hubungan tersebut. Nah, dari matriks yang diperoleh hubungan sebagai berikut nih. Ada node A terhubung ke A dengan bobot 2, ada node A terhubung ke bobot 2 dan ke D dengan bobot 4, terus ada node B terhubung ke A dengan bobot 5, ke C bobot 2 dan ke D bobot 3, terus node C terhubung ke D-nya sendiri dengan bobot 3, terus node D itu terhubung ke B bobot 6 dan C ke bobot 3. Setelah semua hubungan digambarin, terbentuklah buat graf sesuai dengan matriks yang dikasih seperti ini. Nah, terus lanjut ke buatlah agency list-nya. Nah, agency list ini representasi graf dalam bentuk daftar. Setiap node itu menyimpan daftar node tujuan yang terhubung langsung beserta bobot sisi yang menghubungkannya. Dari graf sebelumnya diperoleh agency list, yaitu node A memiliki hubungan ke A berbobot 2 dan D berbobot 4, terus node D memiliki hubungan ke A berbobot 5 ke C berbobot 2 dan ke D berbobot 3, node C memiliki hubungan ke C berbobot 3. Sedangkan node D ini memiliki hubungan ke B berbobot 6 dan C berbobot 8. Nah, dibandingin sama agency matrix, agency list ini lebih hemat memori karena cuma nyimpan node-node yang benar-benar memiliki hubungan gitu. Jadinya dia lebih efisien terutama dari graf yang jumlah edge-nya sedikit. Mungkin cukup untuk penjelasan UAS fundamental struktur data ini. Jika ada kesalahan-kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.